Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Khairunisa NIM 42190003, Listiawati 42190004, Nur Aini 42190008. Kelompok kami akan membahas tentang pengantar dasar manajemen pemasaran syariah yang terdiri dari teori, konsep, tujuan, dan karakteristik. Di sini kami akan membahas 4 teori. Pertama ada teori manajemen pemasaran syariah, kedua konsep manajemen pemasaran syariah, ketiga tujuan manajemen pemasaran syariah, dan yang terakhir karakteristik manajemen pemasaran syariah. Yang pertama ada teori manajemen pemasaran syariah. Pengertian pemasaran secara umum. Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam suatu siklus yang bermula dan berakhir dalam kebutuhan konsumen. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kedua, pengertian pemasaran secara Islam. Pemasaran Islami adalah strategis bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep manajemen pemasaran syariah. Karena pada dasarnya terbangunnya konsep manajemen disandarkan kepada 3 dasar pemikiran tersebut, antara lain ada pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan manajemen. Secara umum, manajemen itu mempunyai 3 tugas pokok, yaitu mempersiapkan rencana atau strategi umum bagi perusahaan, lalu melaksanakan rencana tersebut, dan terakhir, mengadakan evaluasi, menganalisa, dan mengawasi rencana tersebut dalam operasinya. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen pemasaran syariah. Secara umum, tujuan pemasaran syariah adalah 1. Memudahkan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. 2. Memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan. 3. Memaksimalkan pilihan atau diversifikasi produk. Dalam arti, perusahaan menyediakan berbagai jenis produk sehingga konsumen memiliki beragam pilihan. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan kualitas dengan memberikan berbagai kemudahan kepada konsumen. Selanjutnya yang keempat adalah karakteristik manajemen pemasaran. 1. Iktisad Rabbani atau ekonomi ketuhanan, bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, iktisad akhlaki atau ekonomi akhlak, maka setiap muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, di samping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat. Yang ketiga, iktisad insani atau ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan Rabbani. Yang keempat, iktisad wasati atau ekonomi pertengahan. Mengenai karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang, tawazun antara dua kutub aspek duniawi dan ukhrawi yang berlawanan dan bertentangan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.